Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang yang terbagi menjadi kelompok 2 pada pembelajaran mata kuliah kepemimpinan ingin mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah Zihan Sabita Adin. Yang kedua, Mailan Eka Saputri. Yang ketiga, Muhammad Gaza. Yang keempat, Muhammad Tegar. Yang kelima, Muhammad Minanur Rahman. Yang keenam, Oki Irawan. Yang ketujuh, Richard Anthony. Dan yang kedelapan adalah Rosli Nur Firdaus. Masuk ke pembahasan materi, terdapat 8 poin mengenai prinsip kepemimpinan yang efektif yang akan kami bahas. Yang pertama adalah belajar terus-menerus, suka membaca, dan selalu mendengarkan masukan. Pemimpin yang efektif, kita harus terus belajar hal-hal baru agar kita bisa inovatif. Bisa diperoleh dari kegiatan sehari-hari yang ada di sekitar kita. Kita juga harus suka membaca agar kita bisa memperluas ilmu dan wawasan kita supaya menjadi pemimpin yang berwawasan. Wawasan dan ilmu tidak didapat hanya dari buku saja, tapi bisa juga melalui internet. Melatih diri juga penting, agar kita bisa mengembangkan kemampuan diri kita. Kita bisa ikut dalam acara seminar yang kini bertebaran di mana-mana. Pemimpin juga harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk masalah-masalah orang lain dan memberikan mereka solusi terbaik. Contohnya, seperti jika salah satu anggota kita memiliki masalah di pekerjaannya dalam bidang komunikasi, maka kita harus bisa memberi mereka solusi dengan membantunya agar dia memiliki skill komunikasi yang lebih baik. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan, memandang hidup sebagai suatu misi dan tidak hanya sekedar suatu karir. Pemimpin yang efektif memiliki karakteristik berorientasi pada pelayanan. Dia mempersiapkan sumber daya untuk melayani orang lain. Setiap pagi, apa yang ada dalam pikirannya adalah melayani orang lain. Para pemimpin yang dimaksud adalah servant leader. Servant leader mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Orientasi dari seorang servant leader adalah untuk melayani, cara pandangnya holistik, dan beroperasi dengan standar moral spiritual. Greenleaf berpendapat bahwa kepemimpinan servant leader sangat diperlukan penerapannya di suatu tempat kerja. Kepemimpinan servant leader tersebut merupakan suatu model kepemimpinan yang memprioritaskan pelayanan kepada pihak lain, baik kepada karyawan, pelanggan, atau masyarakat sekitar. Selain itu, Greenleaf juga mempunyai pandangan bahwa hal pertama kali yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin besar adalah melayani orang lain dengan tujuan motivasi yang ada pada diri. Pemimpin adalah pelayan publik yang memberikan pelayanan kepada orang lain, termasuk kepada bawahan. Pelayanan kepada bawahan akan semakin menumbuhkan keterikatan yang kuat antara pimpinan dan juga bawahan. Keterikatan antara pimpinan dan bawahan tadi akan memberikan dampak yang positif dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Karena mereka memiliki satu pemahaman yang sama dalam memberikan layanan. Tentunya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Perbaikan kualitas pelayanan dimulai dari komitmen. Tanpa adanya komitmen dari seorang pemimpin, maka tak mungkin pelayanan publik ke masyarakat dapat berkualitas. Yang ketiga, memancarkan energi positif dan optimis, berpikir positif dan modern. Pemimpin yang memancarkan energi positif di dalam perusahaan adalah pemimpin yang senantiasa berlaku positif sehingga muncul kewibawaan dalam dirinya. Dan juga selain itu, pemimpin tersebut dapat memotivasi bawahannya agar selalu optimis dan mengajarkan agar tidak mudah menyerah. Apabila pemimpin mempunyai sikap semacam ini, maka mendorong bawahannya untuk selalu menghormat dan mematuhi pimpinannya. Pemimpin juga harus mempunyai sikap modern. Sikap tersebut dapat dianjurkan misalnya dengan selalu mengikuti perkembangan zaman atau kemajuan zaman. Dan mempunyai pemikiran visioner. Pemimpinan visioner memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong kemajuan dan mengantar perubahan dengan menginspirasi karyawan
dan mendapatkan kepercayaan untuk ide-ide baru. Yang keempat, mempercayai orang lain dan tidak bereaksi berlebihan pada perilaku negatif, kritik, dan kelemahan. Kepemimpinan berdasarkan kepercayaan sangat penting untuk kolaborasi, inovasi, komitmen karyawan, dan lingkungan kerja yang sehat. Sebaliknya, jika bawahan tidak mempercayai pemimpin, maka akan mendapatkan penolakan, sikap apatis, dan pada akhirnya kegagalan. Pemimpin sebaiknya menghindari sikap berlebihan dalam bereaksi terhadap perilaku yang negatif, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, membuat kesalahan adalah hal wajar, namun mengakui kesalahan bisa jadi sesuatu yang sulit dilakukan banyak orang. Sebagai seorang pemimpin, harus selalu siap untuk mengakui kesalahan. Hal ini menjadi salah satu prinsip kepemimpinan yang efektif, bisa belajar dari kesalahan tersebut, lalu membantu anggota tim untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan berbagai pengalaman. Pemimpin juga harus selalu berkomunikasi, menerima kritik dan kelemahan. Komunikasi yang terbuka dan positif di tempat kerja memungkinkan setiap orang untuk memahami suatu sama lain. Dengan begitu, seorang pemimpin diharapkan dapat menghindari adanya miskomunikasi dalam pekerjaan. Yang kelima, hidup seimbang, memperhatikan keseimbangan jasmani dan rohani antara yang tradisional dan modern. Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olahraga, istirahat dan rekreasi. Keseimbangan juga berarti seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Dengan adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, maka semua manusia menjadi ideal antara jiwa dan raga, memperoleh asupan hal yang positif sehingga akan membawa dampak baik di semua aspek kegiatan. Pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara gaya kepemimpinan tradisional dan modern. Pemimpin yang hanya memiliki gaya kepemimpinan tradisional biasanya hanya berorientasi pada power untuk mengontrol, mendisiplinkan ataupun menjadi pusat pengambilan keputusan yang menentukan segala sesuatu di organisasi, dan hal ini terkadang justru mendorong organisasi kepada kemunduran. Kepemimpinan modern berarti berani transparan, membagi informasi kepada seluruh jajaran di organisasi, sehingga menciptakan level rasa percaya yang lebih tinggi dan meningkatkan rasa kepemilikan serta sense of inclusion individu dalam organisasi tersebut. Pemimpin meluangkan waktu untuk memahami tujuan karir setiap individu di bawahnya, kesejahteraan mereka, serta menghargai kontribusi dan pencapaian seluruh anggotanya. Prinsip kepemimpinan efektif yang keenam adalah melihat hidup sebagai petualangan dan menghargai hidup di luar kenyamanan. Artinya, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang berani mengambil risiko dan menganggap setiap risiko yang diambil tersebut sebagai petualangan hidup, di mana pada setiap petualangan pasti mendapat banyak pengalaman-pengalaman baru yang bisa bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya. Misalnya, seorang pemimpin tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil keputusan, karena itu menjadi risiko jabatan yang diembannya. Mengutip pendapat dari Bapak Amirullah pada tahun 2020, sikap ragu-ragu ini akan menyebabkan kapal organisasinya semakin terombang-ambing oleh gelombang dan akan semakin mendekati kehancuran. Memang, terkadang ketika menghadapi petualangan tersebut, terdapat berbagai persoalan yang membuat tidak nyaman. Namun, pemimpin yang mempunyai prinsip yang efektif cenderung selalu menghargai setiap permasalahan dan menjadikan permasalahan tersebut sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya, manusia dibangun untuk berproses, manusia mempunyai kebutuhan psikologis untuk terus berkembang dan mempunyai kesempatan. Yang ketujuh, sinergistik, memilih untuk memfokuskan diri pada kepentingan orang lain dan mampu membina energi-energi yang dimiliki organisasi. Kepemimpinan yang sinergistik merupakan tipe kepemimpinan yang fokus perhatiannya diarahkan pada upaya pembangunan sinergi dari keanekaragaman potensi instansi yang muncul atau dimunculkan dari anggota. Pemimpin sinergistik adalah orang yang berkemampuan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama di antara mereka dan memandukan gagasan mereka yang berbeda-beda menjadi suatu pengetahuan hibrida yang memiliki nilai utilitas tinggi bagi perusahaan dan petaruhnya.
Pemimpin sinergistik adalah orang yang mampu mendorong orang lain untuk menggunakan otak kanan maupun otak kirinya secara serentak dan serasi. Pemimpin sinergistik bukanlah harus orang-orang yang luar biasa, tetapi adalah orang yang mau memahami kebutuhan dan kepentingan anggota kelompok kerja yang dipimpinnya dan memperjuangkan pemenuhan hal-hal itu secara konsisten dan sepenuh hati. Yang kedelapan, melaksanakan pembaharuan diri memiliki karakteristik yang kuat dan sehat, serta berdisiplin tinggi. Dalam usaha untuk meningkatkan skill leadership perlu melakukan pembaharuan diri, diantaranya dengan meningkatkan keterampilan dan kualitas kepemimpinan yang ingin dikembangkan untuk mencapai tujuan seorang pemimpin. Ketika jumlah pegawai semakin banyak, maka semakin tinggi kualitas leadership yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Kualitas leadership perlu ditingkatkan karena menjadikan pemimpin agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dan juga membina hubungan dengan rekan kerja kita. Dengan skill kepemimpinan yang baik, tentu kita juga bisa mengelola bisnis lebih mudah karena para stakeholder mempercayai kita sepenuhnya sehingga membuat karakter pemimpin menjadi lebih kuat. Selain itu, pemimpin juga harus mempunyai disiplin yang tinggi karena dengan disiplin yang tinggi akan meningkatkan keefektifan sebagai seorang pemimpin dan diharapkan bawahan dapat meneladani sikap tersebut. Berikut tadi adalah presentasi dari kelompok kami mengenai prinsip kepemimpinan yang efektif. Apabila terdapat kekeliruan ataupun kesalahan dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.